Tahun 1997, Korea Selatan kena krisis finansial parah gara-gara campur tangan IMF. Banyak perusahaan besar kecil goyang, puluhan diambang bangkrut, termasuk Gukbok Soju, merek minuman legendaris yang nyatu sama jiwa rakyat. Saat ekonomi ambruk, orang-orang cuma bisa nyari pelarian di gelas soju buat lepas capek dan khawatir hidup. Kabar pabrik Gukbok mau tutup bikin heboh. Penggemar soju dari mana-mana seru jagain merek ini. Bagian dari memori dan kebanggaan nasional. Di tengah guncangan, In Beom, investor muda berotak cemerlang, muncul di markas korporasi finansial global. Dia usul nekat, manfaatin kekacauan buat beli Gukbok soju murah. Tunggu waktu tepat, jual lagi buat untung gede. Lewat riset mendalam, In Beom yakin meski pabrik lagi susah, nilainya masih besar. Kalau diurus bener, ini bisa jadi tambang emas buat perusahaan. Di markas Gukbok, situasi makin kacau. Anak perusahaan kena dampak. Wartawan ramai datang bikin tekanan. Keuangan kering. Pimpinan terpaksa langgar kontrak sama mitra. Untung, tim keamanan profesional cepet tangani. Jaga situasi biar nggak kelewatan. Di lantai atas, Direktur Keuangan Jong Rok duduk termenung di tengah krisis. Muka bingung. Dia tahu kalau ambruk, kerja keras banyak orang bakal lenyap. Makanya, Jong Rok coba tenangin ketua. Bilang rakyat lagi gerakan. Selamatkan Gukbok. Tunjukin cinta besar buat merek soju nasional ini. Nggak mau nyerah, Jong Rok buru-buru konsultasi sama pengacara soal gugatan kontrak yang dilanggar. Pengacara bilang pihak lawan udah ketemu ketua malam-malam. Nawarin damai. Ajuin ke pengadilan buat tunda bayar utang. Sebagai gantinya hak operasi pabrik tetap utuh. Itu kebijakan baru pemerintah buat bantu perusahaan krisis. Kalau disetujui, Gukbok cuma bayar bunga dalam 5 tahun. Baru pokoknya. Dalam waktu itu, kalau beresin masalah sama anak perusahaan, Gukbok bisa lolos. Tapi, aturan juga tegas. Kalau 5 tahun nggak lunas, kreditur bisa minta pengadilan nyatakan bangkrut. Riskan, tapi buat Jong Rok, itu peluang. Meski tipis, buat selamatin Gukbok. Cuma butuh waktu. Siapa tahu keberuntungan datang, pikirnya. Saat itu, In Beom mendarat di Korea. Di bandara, dia ketemu orang yang jemput. Orang itu buru-buru bilang perusahaan gak punya mobil resmi lagi. Jadi pakai mobil pribadi. In Beom cuma senyum kecil. Taruh koper di bagasi. Lalu lirik langit kelabu krisis. Tempat dia bakal mulai manuver penuh perhitungan. Sambil ngobrol, orang itu bantu angkat koper. Siap antar In Beom ke perusahaan. Tapi begitu duduk di kursi sopir, dia bilang perusahaan gak punya mobil. Minta pinjem mobil In Beom sehari. Bakal balikin. Selesai ngomong, dia gas mobil kabur. Ninggalin In Beom bengong di parkiran. Kaget sama tingkah aneh itu. Lalu, In Beom ketemu penanggung jawab cabang investasi buat bahas kerja. Rapat singkat, tapi cukup buat tentuin langkah berikutnya. Besoknya, dia datang ke Gukbok Soju sebagai konsultan strategis. Awalnya, ketua Gukbok sambut ramah, penuh harap. Kedatangan perusahaan investasi global bikin dia yakin Gukbok masih berharga. Bisa bikin kreditur agak nahan diri. Tapi beberapa menit kemudian, suasana berubah drastis. Lawan gak ada niat bantu. Cuma mau kuasain. In Beom ajuin rencana beli semua 12 anak perusahaan Gukbok. Minta perusahaan non-inti langsung ajuin kebangkrutan buat restrukturisasi keuangan. Muka ketua langsung pucat. Dia tahu situasi parah. Tapi perusahaan belum sampai harus bunuh diri gitu. Hadapi sikap itu, In Beom tenang jelasin. 5 tahun lagi Gukbok harus bayar utang lebih dari 2 triliun won. Tapi perusahaannya datang buat bantu lewatin krisis. Dia tegas, kalau nggak terima syarat, nggak ada lagi yang bisa dibahas. Balik ke kantor, In Beom langsung rapat sama timnya. Dia usul pakai 10% nilai nominal buat beli 30% saham Gukbok, modal kecil. Kontrol besar, semua keuntungan milik mereka. Dia yakin, cuma 100 juta, mereka bisa bikin Gukbok bangkrut dan rebut semua peluang. Besok pagi, In Beom ketemu ketua lagi. Ajuin rencana lain, buat jaga hak operasi. Cara terbaik jual saham anak perusahaan luar negeri buat bayar utang. Cabang Jepang pilihan paling pas. Menurutnya, itu langkah, korbankan pion demi jenderal. Yang perlu sekarang, Jong Rok, Direktur Keuangan, kira In Beom serius bantu. Ajak dia stay setelah rapat. Undang tur pabrik malam itu. Jalan di koridor tua Gukbok. Jong Rok cerita perusahaan pengen jadi kuda jantan yang mendunia. Tapi malah jadi harimau, terikat di tengah krisis. Dia bilang mantan ketua pernah cerita, pasca Perang Dingin, lihat bentuk semenanjung Korea kayak harimau bangkit.
Makanya pilih harimau sebagai logo merek. Saat itu, seorang pekerja bawa soju baru hasil riset. In Beom cicipi, rasain manis pahitnya. Jongrok pelan bilang soju memang begitu. Kayak hidup kebanyakan orang, manis, pahit, tapi semua harus diminum sampai habis. Kata-kata itu bikin suasana hening. In Beom gak ngerti penuh maksudnya. Cuma ngerasa mata Jongrok mendadak dalam. Susah ditebak, rasa canggung bikin jari kakinya kayak mau sobek sol sepatu. Abis tur, mereka makan malam sederhana di warung dekat pabrik. Jongrok tulus bilang perusahaan butuh bantuan buat lewatin masa sulit. Tapi In Beom tetap dingin. Dia cuma lirik Jongrok. Dalam hati tanya apa orang yang ngabdi seumur hidup buat Gukbok ini pernah dapat balasan setimpal. Dengar itu, Jongrok cuma senyum. Bilang dia nggak pernah mikir sejauh itu. Dia suka soju, pengen minum sepuasnya, nggak butuh alasan lain. Sikap tulus dan sederhana itu bikin In Beom teringat ayahnya yang udah lama meninggal. Dia cerita, gara-gara kerja sibuk, dia hampir nggak sempet mikirin ayah. Kalau ayahnya masih hidup, mungkin juga bakal suka macam-macam soju kayak gini. Sejak hari itu, In Beom sering bareng ketua. Tiap hari coba macam-macam soju, dari tradisional sampai yang masih percobaan. Tiap minum, mereka mabuk berat, tapi dari mabuk itu muncul keakraban kayak saudara. Lama-lama, In Beom terseret ke ritme pabrik, ikut ketua promosi produk di restoran, naik gunung, Haus tinggal buka botol Gukbok soju. Dia mulai ngerti kenapa orang Korea begitu nempel sama soju, bukan cuma minuman, tapi memori dan semangat tahan banting bangsa. Nggak lama, pengadilan distrik Seoul setujui permohonan damai Gukbok soju. Hak operasi sementara aman, tapi keuangan masih goyah. Pengacara saranin ketua fokus ke pekerja. Anggap mereka tulang punggung perusahaan. Jongrok kelihatan bingung. Dia tahu potong gaji sampai 20% pasti bikin karyawan marah. Bisa-bisa mogok, tapi ketua malah dingin. Dia bilang Jongrok cuma pekerja seumur hidup. Pandangannya sempit, nggak bisa lihat jauh. Di situasi ini, perusahaan dan karyawan nggak punya pilihan. Harus korbankan sebagian buat selamatin sisanya. Usai nganter pengacara pulang, ketua dan Jongrok duduk bareng. Pertama kali ngobrol jujur, ketua ngaku, meski dapat kelonggaran 5 tahun, kalau nggak bisa ubah aset jadi duit buat bayar utang, bunga aja nggak bakal sanggup. Pengadilan bakal cabut hak operasi. Semua usaha sia-sia. Suaranya pelan, kelihatan capek. Soju Gukbok didirikan ayahnya, udah bertahan 70 tahun. Tapi sekarang nyaris hancur di tangannya. Abis curhat kekhawatiran, ketua tiba-tiba buka rahasia yang belum pernah diceritain ke siapapun. Dia cuma percaya sama sepupunya, partner dari masa susah. Dia rencana jual sebagian properti dan saham buat sepupu itu bikin perusahaan baru. Lalu pakai duit itu beli sebagian utang Gukbok. Dia bilang cuma gitu dia bisa tenang. Jongrok bingung. Dia tahu beli utang antar pihak terkait itu pelanggaran serius. Kalau ketahuan, ketua bakal kena masalah besar. Baru mau nasihatin, ketua tiba-tiba gebuk meja. Marah. Dia bilang tahu konsekuensinya, tapi udah bulat tekad. Kalau Jongrok nggak mau bantu, dia bakal pakai nama Jongrok buat jalanin rencana itu. Lihat Jongrok masih ragu. Ketua ganti nada. Cerita masa lalu, dia bilang dulu ayahnya bantu biaya operasi ibu sepupunya pas kecelakaan. Sekarang saatnya balas budi. Cerita itu bikin suasana berat. Jongrok diam lama, bimbang antara logika finansial dan loyalitas ke orang yang percaya penuh sama dia. Ketua lalu lembut bilang gak ada yang peduli utang mereka sekarang. Harus cepat ambil selagi murah. Soalnya dia yakin ada orang lain yang ngintip utang itu. Di sisi lain, In Beom selidiki hubungan kreditur sama Gukbok. Dia mau pakai hak utang buat kuasai operasional perusahaan. Karena Gukbok udah di ujung bangkrut. Dan saat itu kreditur yang pegang kuasa sebenarnya. Besoknya, Jongrok dan In Beom bagi tim buat gerak masing-masing. Nemuin obligasi Gukbok murah banget. Nggak masuk akal. In Beom hitung cepat. Kalau tagih utang dan bunga tepat waktu, modal beli bakal balik utuh dalam waktu singkat. Saat makan bareng teman lama, In Beom dengar berita wawancara. Seorang wanita ngeluh soal ketua Gukbok soju. Dia bilang, saat rakyat berjuang selamatin pabrik, beli soju buat bantu perusahaan, ketua malah main golf taruhan. Dulu cuma 500.000 won per game. Sekarang, meski mau bangkrut, dia taruhan sampai 1 juta won. Rakyat dan karyawan pakai duit keringat buat selamatin perusahaan. Tapi kelakuan ketua bikin kecewa berat. Ternyata, ada alasan. Hari itu ketua main mewah karena Jongrok lapor berhasil beli obligasi murah. Jadi dia manjain diri, tapi kelewatan. Jongrok kesel sampai mabok berat.
sampai antar In Beom yang juga mabok ke rumah. Pagi harinya, In Beom bangun pening, lihat foto keluarga 3 orang jongrok di dinding. Bikin dia mikir macam-macam. Adegan pindah ke depan perusahaan. Sekelompok karyawan dan warga demo. Mereka teriak, karyawan udah setuju penuh pengabdian, tapi bos malah pakai duit buat hura-hura. Semua bilang ketua nggak pantas lagi pegang jabatan. Di ruang rapat, dengar suara demo bergema dari luar. Ketua gelisah, nggak bisa sembunyiin cemas. Jongrok ingetin hari ini hari terakhir ketemu perusahaan investasi. Minta jangan sampai urusan luar ganggu. Ketua ragu, mau panggil polisi, tapi Jongrok buru-buru halangin. Bilang kalau polisi datang, berita buruk perusahaan bakal makin gede. Akhirnya, Jongrok cuma bisa tenangin. Janji selesain dalam 10 menit. Baru mau keluar ngomong, ketua udah didorong-dorong, dicemooh, dan ditunjuk-tunjuk masa. Lihat situasi kacau. In Beom tahu hari ini bukan waktu tepat buat bahas bisnis. Langsung tunda rapat. Sebelum keluar negeri, dia rencana cari waktu lain yang lebih pas. In Beom pergi naik mobil. Hati berat lihat Jongrok masih sabar demi perusahaan. Nggak lama, di bandara sambil cek jadwal penerbangan. Dia kaget lihat Jongrok buru-buru datang. Bawa barang kecil kayak obat flu yang udah dibeli. Plus pesen hati-hati jaga kesehatan. Sikap itu bikin In Beom sadar Jongrok beneran anggap dia teman. Setelah perpisahan penuh haru, adegan loncat ke tahun 2003. In Beom manfaatin posisi konsultan buat nyuri rahasia Gukbok. Lewat manuver finansial rumit, ngumpulin modal saham dan ubah utang jadi kontribusi modal. Dia pelan-pelan ganti struktur saham Gukbok Soju. Sementara itu, Jongrok santai terbang ke Jepang. Yakin bisa cepat bayar utang pakai duit jualan soju. Tapi di sana, dia kaget sadar kena tipu In Beom. Jongrok marah nyari In Beom buat konfrontasi. Tapi In Beom tetap dingin. Nggak peduli sama amarahnya. Faktanya, Gukbok telat 3 hari bayar utang. Masih kurang lebih dari 1 triliun won. Belum lunasin 700 miliar lagi. In Beom pegang sebagian besar obligasi. Udah ajuin ke pengadilan buat bangkrutin Gukbok. Jongrok kayak gila. Dia dulu tulus anggap In Beom penyelamat. Tapi malah kecolongan dokumen rahasia perusahaan. Dia sadar, selama ini In Beom diam-diam beli obligasi buat kuasai perusahaan. Pas Jongrok ngamuk ngomong ngaco, In Beom cuma tenang bilang beli obligasi itu legal. Dan main finansial sampai level ini disebut keuangan canggih sama perusahaan investasi. Jongrok marah banget. Dia bilang sebagian besar kreditur orang Korea nggak bakal biarin Gukbok jatuh ke tangan perusahaan asing. Tapi In Beom kecewa sama kenaifan itu. Bilang ngarepin orang lain cuma bikin stuck selamanya. Malam itu, ketua, Jongrok, dan 1 orang lain duduk bareng di ruangan penuh tegang. Tatapan mereka ketemu, penuh perhitungan dan gelisah. Pengacara angkat bicara, bilang mayoritas kreditur bakal nentuin hasil putusan pengadilan nanti. Meski Gukbok telat bayar utang. Untungnya banyak kreditur nggak mau lihat Gukbok bangkrut. Mereka sadar, kalau manfaatin opini publik, mungkin bisa tarik dukungan kreditur lain. Di situasi ini, semua bergantung ke ketua dan Jongrok. Ketua tegas, meski susah, dia bakal cari 10 miliar won. Berharap Jongrok bisa beli obligasi lagi buat jaga kontrol perusahaan. Larut malam, Jongrok duduk sendirian di ruang gelap. Marah minum soju sambil ngutuk In Beom penipu. Hari-hari berikutnya, adu strategi dua kubu makin sengit. Ketua, setelah lama tenggelam di lapangan golf, akhirnya balik hadapi kenyataan. Dia serius yakinin kreditur besar, sekaligus buka bukti kalau perusahaan bayangan In Beom sengaja bikin kacau. Bikin penjualan Gukbok di Jepang gagal. Padahal, pasar soju di Jepang gede banget. Kalau nggak diganggu, Gukbok bisa balikin modal dan lunasin utang pokok. Di sisi lain, In Beom gencar serang lewat media. Dia tuduh ketua nggak bertanggung jawab. Cuma hura-hura, nggak pernah ngaca sama kesalahan sendiri. Orang kayak gitu, kata In Beom, nggak pantas pimpin Gukbok ke fase baru. Kedua belah pihak saling serang. Tensi naik tiap hari. Sementara sidang pengadilan udah dekat. Saat diwawancara wartawan soal situasi Gukbok, Jongrok nggak tahan meluarin amarah. Dia blak-blakan bilang orang-orang dari perusahaan investasi global itu berniat jahat, nyamar jadi konsultan buat nyuri rahasia perusahaan. Sekaligus beli obligasi banyak buat rebut kontrol Gukbok. Meski coba tahan marah, Jongrok nggak bisa sembunyiin kesel. Cuma berharap pengadilan kasih putusan adil. Hari sidang makin dekat. Pengacara Gukbok tegas bilang, meski pimpinan pernah salah langkah, Gukbok kerja buat puluhan ribu karyawan. Bawa soju Gukbok mendunia, punya makna budaya dalam buat orang Korea.
Tiap tahun, perusahaan masih untung lebih dari 200 miliar won. Kalau Gukbok ambruk, ribuan keluarga kehilangan mata pencaharian. Kebanggaan nasional juga memudar. Pengacara pihak lawan gak mundur. Dia balik serang, bilang justru korupsi dan manajemen lemah bikin mereka pengen kuasai Gukbok. Lalu, dia bongkar rahasia ketua beli obligasi perusahaan. Pukulan telak bikin ketua marah keluar ruang sidang. Muka merah padam, di kepalanya muncul curiga. Apa Jongrok yang bocorin? Tapi setelah pikir, dia sadar itu mustahil. Dia kenal Jongrok, setia dan jujur sampai keras kepala. Yang tahu cuma pengacara. Jelas sudah, pengacara berkhianat. Mereka terlalu remehin perusahaan investasi tempat Inbeom. Dan terlalu tinggi nilai etika sekutu mereka. Untungnya, karena perusahaan, bayangan, itu atas nama sepupu. Di mata hukum, ketua lolos dari bencana buat sementara. Malam tiba, Jongrok duduk sendirian di ruang gelap. Cahaya lampu kuning pantulin wajah murungnya. Dia tahu nasib Gukbok udah hampir pasti. Hak kendali bakal diserahin. Dalam putus asa, dia telpon Inbeom. Suaranya serak penuh soju. Ketua emang gak pantas. Tapi karyawan bawah gak salah. Mereka ngabdi seumur hidup buat Gukbok. Kerja keras, setia banget. Jongrok tanya blak-blakan. Kalau Inbeom pegang kendali, apa dia bakal serius urus perusahaan? Atau cuma pecat masal lalu jual buat untung? Inbeom gak muter. Dia ngaku tujuannya cuma beli murah, jual mahal, cari untung cepat. Dengar itu, Jongrok meledak. Dia teriak penuh sakit, bilang pekerja bakal kehilangan segalanya. Kerja, biaya sekolah anak, obat, hidup keluarga. Dia mohon Inbeom pikir ulang. Ingat di balik angka ada nyawa manusia. Besoknya, kabar guncang perusahaan. Jongrok masuk rumah sakit. Kritis, penyebabnya ketahuan. Dia minum cairan pembersih karena terlalu putus asa. Inbeom kaget dengar kabar. Meski rekan kerjanya bilang mereka bakal untung gede, hati Inbeom kosong, nggak ada seneng. Dokter bilang, untung Jongrok jatuh keras pas pingsan. Nyawanya selamat, tapi satu ginjal nggak bisa diselamatin. Larut malam, Inbeom telpon Jongrok. Setelah tanya kabar, dia tiba-tiba buka fakta mengejutkan. Dia nggak terima pengacara langgar hukum. Dia bilang, gugatan ini ditangani firma hukum Fodan, tempat pengacara itu kerja, bukan perusahaan X seperti yang mereka klaim. Masalahnya, Fodan udah jadi kuasa hukum Gukbok bertahun-tahun. Sekarang, mereka malah bela perusahaan investasi, khianati klien sendiri, langgar etika dan aturan profesi berat. Buat nutupin, mereka cuma ganti baju, pakai nama perusahaan lain buat ikut campur gugatan. Adegan pindah ke pagi kelabu. Asisten pengacara buru-buru lapor. Pengadilan minta dokumen bukti kreditur setuju Gukbok bangkrut. Tanpa pikir panjang, pengacara langsung tanda tangan dan ajuin. Inbeom, yang lihat semua, diam-diam bertindak. Cepet pencet tombol pause di mesin fax. Tarik dokumen, lalu undang pengacara ke kantor Fodan buat ngobrol. Saat lawan lengah, dia suruh orang kirim dokumen itu ke pengadilan. Balik ke perusahaan, Inbeom santai kayak gak ada apa-apa. Sidang kedua penuh tegang. Pengacara Gukbok bangkit, dengan tegas bilang, kuasa hukum lama Gukbok dari Fodan. Tapi kali ini, mereka nolak bela, malah muncul dengan topeng baru, wakilin perusahaan investasi. Itu konsultasi ganda, pelanggaran hukum berat di dunia pengacara. Abis bicara, pengacara Gukbok tunjukin bukti. Semua dokumen ke pengadilan punya nomor register X. Tapi data fax nunjukin dikirim dari kantor Fodan. Ruang sidang heboh. Pengacara lawan langsung berdiri, teriak bilang mereka dijebak, nolak semua tuduhan. Akhirnya, hakim tunda sidang apel seminggu buat verifikasi. Situasi mulai berbalik, publik Korea geram, bilang keringat mereka beli soju nggak boleh masuk kantong orang asing. Kreditur diseru sadar, pikir matang-matang sebelum putusin langkah akhir. Malam itu, Inbeom datang ke Jongrok, tanya kenapa dia nekat gitu. Jongrok tenang bilang, hari itu dia udah ajuin resign. Abis itu, duduk sendirian, ngeliat balik hidupnya. Dia sadar terlalu sibuk kerja, cuekin keluarga, sampai istri dan anak ninggalin dia. Gukbok jadi satu-satunya yang tersisa. Kebanggaan terakhirnya. Tapi sekarang, itu pun mau lenyap. Seumur hidup kerja keras, cuma dapat kekosongan dan putus asa. Dengar itu, Inbeom termenung. Tanya apa yang bikin Jongrok mati-matian kerja. Pertanyaan yang kelihatan biasa itu malah bikin Jongrok meledak. Dia teriak, Inbeom punya bakat luar biasa. Bisa kaya di mana aja, tapi rela jadi alat orang lain buat mainin keuangan. Kata-kata itu bikin Inbeom membisu. Saat itu, dia sadar keyakinan
duit segalanya, yang dia kejar bertahun-tahun mulai goyah. Sejak ketemu Jongrok, dia mulai ragu sama dirinya sendiri. Diam-diam, dia keluarin foto lama dari saku, kenangan waktu mereka beneran temen. Minum bareng, ketawa bareng, mimpiin masa depan. Pagi harinya, media heboh. Ketua Gukbok ditangkap gara-gara pemalsuan buku akuntansi. Dia dituduh pinjam 20 miliar won dari lembaga keuangan, tapi nyolong 15 miliar buat kepentingan pribadi. Ternyata, duit buat beli obligasi dulu dari situ. Jongrok, kayak udah ngerasa bakal gini. Bawa foto lama ke tempat penahanan ketua. Pas matanya nempel di foto, 3 wajah jelas, ketua, In Beom, dan pengacara dari gugatan itu. Tapi yang bikin dia kaget, wajah keempat yang familiar, hakim yang pimpin sidang waktu itu. Ketua marah besar, ngeluh dia udah curiga sama hakim. Ternyata orang dalam musuh. Dalam kesel, dia suruh Jongrok cari wartawan buat bongkar semuanya. Tapi Jongrok cuma geleng. Orang yang janji kasih bukti cuma berani ancam satu-satu. Nggak berani buka ke publik. Dia tahu, kalau foto itu bocor, In Beom juga bakal kena. Ketua gebuk meja, tepuk dada bilang serahin semua ke dia. Tapi begitu balik badan, dia langsung berkhianat. Dia sewa pengacara buka semua foto di pengadilan. Bikin hakim kaget, kehilangan kendali, teriak tunda sidang. Ruang sidang sunyi, nggak ada yang ngangka kejadian gitu. Jongrok lihat kekacauan, bingung jelasin ke In Beom. Nggak tahu semua udah direncanain perusahaan investasi. Besoknya, sidang lanjut dengan hakim baru. Proses ruwet, tapi hasilnya mengejutkan. Cuma In Beom yang naik jabatan. Keluar dari ruang sidang, In Beom datengin Jongrok. Mata dingin, nada nantang, kayak sengaja nyulut. Jongrok membisu, sadar dirinya selama ini terlalu naif. Berkali-kali dipermainkan dalam intrik tanpa akhir. Malam itu, perusahaan investasi gelar pesta perayaan. Semua kira In Beom bakal nikmati semua kemuliaan. Pegang penuh modal Ventura, tapi hidup gak pernah gampang. Di pesta, pengacara, yang selama ini sembunyi di bayang-bayang, malah rebut semua puji syukur. In Beom sadar pahit, di dunia bisnis. Kalau bisa nipu orang, pasti ada yang nipu balik. Belum selesai, pas In Beom ke toilet dari meja makan, dia dapat pesan ancaman dari hakim. Di foto kontroversial di pengadilan cuma ada 3 orang, pengacara, hakim, dan orang dari perusahaan investasi. Ternyata, dari awal mereka udah aliansi kuat. Disatuin kepentingan dan keserakahan, nggak ada tempat buat moral atau hati nurani. Tanpa perlu dikatain, In Beom ngerti, dia dijebak. Aksi buka foto dituduh dia yang bocorin. Dan dalam hitungan hari, dia kena tuduh korupsi dana perusahaan plus ancaman. Orang yang kira pegang semua langkah, akhirnya kalah telak. Sepintar apapun, nggak bisa hitung hati orang. Di sisi lain, ketua dengan tenang tanya Jongrok soal jumlah obligasi yang mereka pegang. Dengar angka besar, dia kegirangan, yakin harga obligasi bakal naik gara-gara perusahaan investasi dorong harga jual Gukbok. Dia mulai susun rencana baru. Hitung-hitungan buat duit itu cuma buat dia. Lihat ketua, Jongrok kesel banget. Dengan nada keras, dia bilang akhirnya sadar, setia bertahun-tahun cuma buat layanin tamaknya orang egois. Dia nyatakan gak bakal kasih duit itu ke ketua, lalu pergi, cuekin mata marah di belakang. Dengar itu, ketua ngamuk gak terkendali, teriak, sampai hilang kendali dan joget breakdance di tengah ruangan, lucu sekaligus pahit. Kayak bukti akalnya udah ambruk. Nggak lama, perusahaan investasi resmi beli Gukbok dengan harga selangit. Cepet jual lagi buat untung gede. Dan siap cari mangsa baru di pasar. Di tempat lain, In Beom, abis bebas dari penjara, datang ke kilang soju kecil di pinggiran. Dia kaget lihat Jongrok sama beberapa eks-karyawan Gukbok kerja di situ. Mereka duduk, minum soju, ngobrol. Dalam pedesnya soju, In Beom cerita teman dekatnya pernah dipecat perusahaan investasi. Tapi sebelum pergi bawa semua bukti dan dokumen rahasia. Dia tatap Jongrok, mata dingin tapi membara dendam. Bilang udah waktunya buka kebenaran bareng. Tuntut keadilan buat semua. Perang soju, bukan cuma soal duit, tapi juga harga diri, kepercayaan, dan pengkhianatan. Resmi dimulai dari momen itu.